Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Mas Ulia dengan NPM 23351038 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan 4 dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan materi Introduction to Vue.js. Di sini saya akan masuk ke pengenalan Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dan aplikasi berbasis single page atau SPI. Vue bersifat progresif, ringan, dan mudah dipelajari dengan sistem reaktif yang memungkinkan perubahan data langsung tercermin di tampilan. Yang kedua, menginstal Node.js. Node.js diperlukan untuk mengelola dependensi proyek Vue menggunakan npm atau yarn. Setelah menginstalnya, kita dapat mengecek versinya untuk memastikan bahwa instalasi berhasil. Yang ketiga, membuat project Vue dengan Vite. Vite adalah build tool yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan proyek Vue dengan cepat. Dengan Vite, kita dapat menginstalasi proyek Vue baru, menginstal dependensi, dan menjalankan server pengembangan dengan mudah. Yang keempat, memahami sintaks Vue. Di sini ada beberapa. Yang pertama, membuat variabel reaktif dengan ref. Vue 3 menggunakan pendekatan reaktif, di mana variabel dapat dibuat reaktif sehingga setiap perubahan nilai akan otomatis diperbarui di tampilan. Ini adalah contoh coding menggunakan ref. Untuk lebih jelaskan ada di live coding. Yang kedua ada text interpolation. Text interpolation ini digunakan untuk menampilkan data dari Vue ke dalam elemen HTML secara langsung. Dan ini adalah contoh sintaksnya. Selanjutnya adalah form binding atau vModel. Digunakan untuk menghubungkan elemen input dengan variabel Vue, sehingga setiap perubahan pada input akan diperbarui secara otomatis. Ini adalah contoh codingnya. Selanjutnya ada event listener atau VON atau add. Ini digunakan untuk menangani berbagai event pengguna seperti klik tombol atau input text. Dan ini adalah contoh sintaksnya. Selanjutnya ada attribute binding atau vbind. Atribut vbind ini digunakan untuk menghubungkan atribut HTML dengan data di Vue, sehingga nilai atribut dapat berubah secara dinamis sesuai dengan data yang ada. Ini adalah contoh sintaksnya. Selanjutnya adalah conditional rendering, vif, velse, dan vifelse. Conditional rendering ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, elemen akan muncul. Jika tidak, elemen bisa disembunyikan atau diganti dengan elemen lainnya. Ini adalah contoh codingannya. Baiklah, di sini kita akan mulai masuk ke pembuatan projectnya. Yang pertama, kita masuk ke halaman command prompt atau CMD. Yang pertama, saya akan memasukkan npm create file Di sini saya akan memasukkan file dengan nama pbk.tp4 atau tugas pbk tugas pertemuan 4. Lalu saya enter. Di sini ada beberapa pilihan framework. Di sini kita akan memilih Vue. Lalu di sini saya akan memilih JavaScript. Selanjutnya saya akan masukkan cd nama file yang sudah kita buat tadi, pbk.tp4. Lalu masukkan npm install. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baiklah, setelah prosesnya selesai, baru kita memasukkan npm run dev. Setelah berhasil, maka akan keluar link localhost seperti ini. Linknya kita copy, lalu kita masuk ke Google Chrome, lalu kita tempelkan link yang sudah kita copy tadi. Nah, setelah keluar seperti ini, maka kita sekarang akan masuk ke VS Code-nya atau Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menghapus halaman command prompt yang tadi dan membuka halaman command prompt yang baru. Lalu saya akan memasukkan cd nama file saya tadi, itu T4. Lalu masukkan
kode spasi titik lalu enter. Maka di sini akan langsung masuk ke halaman VS Code-nya. Jika sudah masuk ke dalam Visual Studio Code-nya, maka di sini kita akan memulai live coding-nya. Sini kita masuk ke App View. Di sini saya akan memulai live coding-nya. Yang pertama, kita masukkan script setup. Lalu cons lagi, cons input text, cons is visible. Lalu cons count sama dengan ref no. Ini adalah contoh sintaks dari ref atau variabel reaktif. Cons message, ref, lalu cons input text, lalu cons visible, dan cons count. Selanjutnya kita akan masuk ke sintaks event listener-nya. Ini kita masukkan cons increment sama dengan titik kurang lalu if value kurang value plus 2. Lalu di sini tambahkan lagi titik. Dan ini adalah, lalu kita akan lanjutkan cons update message sama dengan buka titik kurung yang besar lalu message.value sama dengan input text.value. Text.value koma, lalu di sini kita tambahkan juga titik koma. Ini lalu kita akan membuat computed property untuk menentukan apakah tombol dinonaktifkan.
sintaksnya cons button disable. Sama dengan computer. Value sama dengan 5. Ini untuk script, lalu template kurang di benar. Timer, lalu text interpolation, kita masuk ke text interpolation, dan ini adalah sintaks text interpolation. Message nah, dan ini adalah sintaks dari text interpolation. Selanjutnya kita akan masuk ke form binding. Model sama dengan teks. Kita membuat tombolnya ubah pesan. Ini adalah tombol ubah pesan.
Dan ini adalah contoh sintaks dari menggunakan from binding. Selanjutnya kita akan masuk ke sintaks listener. Masuk ke event listener. Dan lalu di bawah button ini kita membuat welcome. Kita akan membuat sintaks dari atribut binding. Atribut binding. Teman-teman disable plus button. Sama dengan button. Lalu di sini kita buat saya maksimal 5 kali. Lalu ini adalah button penutupnya. Dan ini adalah sintaks dari atribut binding. Ini adalah contoh sintaks dari atribut binding. Ini adalah contoh sintaks dari atribut binding. Selanjutnya
masuk ke sintaks conditional rendering. If sama dengan is visible class sama dengan text adalah ini terlihat di bawah transition. Kita buat lagi button dengan tanda seru is visible. Plus button sama dengan button paragraph button div template. Baiklah, di sini ini adalah contoh sintaks dari conditional rendering. Baiklah, di sini saya sudah memperbaiki beberapa yang salah, dan ini adalah contoh sintaks dari conditional rendering. Baiklah, setelah codingannya selesai, mari kita lihat hasil dari codingan yang sudah kita buat. Pertama, kita hapus dulu halaman command prompt yang tadi, lalu kita masuk ke halaman command prompt yang baru. Sini saya masukkan cd nama file yang sudah saya buat tadi, npm4, lalu npm random. Lalu setelah keluar link localhost ini, kita salin linknya, lalu kita masuk ke Google Chrome, kita tempelkan link yang sudah kita salin tadi, dan inilah hasil dari codingan yang sudah saya buat. Lalu supaya tampilan dari halamannya ini lebih menarik, saya akan menambahkan style CSS di dalam codingannya agar hasilnya itu lebih menarik. Baiklah, di sini saya sudah menambahkan style CSS di dalam codingan ini agar tampilan menjadi lebih menarik. Mari kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasil dari saya menambahkan CSS di dalam codingan tadi. Di sini saya akan mencoba ketikkan 2, kita tambah, maka nilai count ini akan menjadi 1. Selanjutnya saya akan ubah lagi menjadi 3, lalu tambah,
maka di sini menjadi 2. Maka selalu ketik tambah sampai 5 kali, maka ini klik saya maksimal 5 kali ini akan menjadi abu-abu karena hanya 5 kali di sini bisa menambahkan. Dan tugas paragraf ini adalah untuk menyembunyikan paragraf yang ada di sini. Jadi kita pencet, maka paragraf tersebut akan hilang. Kita pencet lagi, maka dia akan timbul kembali di sini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.